Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, dimanapun kalian berada, mau berada di rumah sendiri, artinya di rumah orang tua kalian, atau mungkin sedang berada di warnet. Pada kesempatan kali ini, kondisi yang tidak kita inginkan sebetulnya ya. Bapak yakin kalian selaku pelajar khususnya MA Tabiriyah tentu ingin belajar di kelas seperti biasanya. Tetapi ini adalah anjuran dari pemerintah untuk 2 minggu ke depan, tentunya dari tanggal berapa? 15 sampai tanggal 29 itu harus belajarnya di rumah. Nah, untuk itu sekali lagi Bapak tekankan kepada anak sekalian yang berada di rumah sendiri, orang tuanya atau mungkin di rumah orang tuanya tidak ada kuota, jauh di jaringan, mau ke warnet itu silahkan juga tidak apa-apa. Yang jelas hakikat dari pertemuan sekarang kita kali ini adalah tetap kita akan belajar. Oke, siap? Anak sekalian, dimanapun kalian berada, sebelum kita belajar matematika sebagaimana biasanya, cuman mungkin sekarang ada sedikit berbeda ya, karena perbedaannya Bapak tidak bisa mengajar langsung pada kalian. Ya, hanya Bapak bisa bicara aja dengan kamera dari handphone yang Bapak sedang simpan. Dan semoga tadi yang Bapak bicarakan, hakikat pembelajarannya tidak berkurang sama sekali walaupun kalian pada masing-masing. Sebelum kita belajar, oke, Bapak sarankan kepada kalian semua tentunya agar lebih maksimal di dalam memahami pembelajaran matematika kali ini dan tugas-tugas yang akan Bapak berikan kepada kalian. Tolong dengan baik-baik ya, ada 4 saran yang akan Bapak berikan kepada kalian. Yang pertama, pastikan kalian punya kuota. Itu adalah hal yang paling penting. Kalau tidak ada kuota, itu tentu kalian mau membuka berapa kali pun itu tidak bisa. Oke. Yang kedua, setelah ada kuota atau misalkan pergi ke warnet, karena kuotanya tidak punya atau jaringannya kurang bagus ya, karena Bapak kan tidak tahu bagaimana kondisi apa jaringan-jaringan di masing-masing rumah kalian. Yang kedua, pastikan agar fokus pendengarannya tidak kesana kemari, tidak pecah, itu pakai headset. Ya, siap? Pastikan pakai headset. Cari dulu headsetnya. Ya, kalau misalkan belum dapat headsetnya, boleh di skip dulu. Ya, jadi pause-nya ditekan dulu. Nah, lalu cari dulu sudah dapat, baru play ya, tekan kembali. Oke? Agar fokus ya. Yang ketiga, saran Bapak kepada kalian, tolong belajarnya untuk kali ini di tempat-tempat yang khusus untuk belajar, seperti mungkin di ruang belajar, kalau kalian punya ruang belajar, atau di ruang tengah, di ruang keluarga, ya, agar bisa maksimal belajarnya. Pakai juga mungkin meja belajarnya. Terus kalau misalkan kalian mau sambil makan minum boleh, karena nggak ada larangan, di rumah kalian silahkan, ya. Buat senyaman mungkin agar pembelajaran kali ini tentunya bisa sama halnya dengan pembelajaran tatap muka. Tapi jangan sampai kalian misalkan belajarnya di bukan tempat-tempat yang khusus ya, contoh di WC. Bahaya itu, kenapa? Karena kalau kalian di WC lagi nagong, misalkan bahasa umumnya nagong, lalu kalian misalkan melihat video kali ini, Bapak menerangkan materinya kalian paham, bahaya nanti kalau sudah nyemplung ke bawah akan terbuang sia-sia, nantinya apa yang kalian pahami langsung terbuang sia-sia ke bawah. Bahaya, jangan yang sia-sia kalau bisa menyenangkan. Terus atau kalian misalkan di kamar tidur, wah itu tentu ya, bukannya belajar, kalian mungkin akan langsung dalam hitungan 10 detik mata kalian akan langsung terpejam. Lupakan materi tentunya. Jadi tolong ya, jangan sampai melihatnya di WC sambil nagong, terus di kamar itu bahkan akan jadi tidur nanti kalau di kamar tidur, atau mungkin di dapur juga jangan ya. Karena kalau di dapur nanti kalau lagi masak, misalkan lagi perempuan, nanti jadi haredang, panas. Oke, sip. Nah, itu saran Bapak ya. Selanjutnya sebelum belajar, sebagaimana biasanya untuk pembelajaran kali ini pada hari Senin ya, untuk pembelajaran hari Senin itu untuk kelas 10 MAK ya, untuk kelas berapa ini, untuk pembelajaran kelas 10 MAK tentang matematika wajib, kan memang yang adanya hanya matematika wajib saja ya. Bapak pesen dulu nih ya. Yang pertama di sana ada Awi, terus Arya, Antoni, Azmi, Dela,
Desti, Padiah, Gilang, Gun, Ibnu, Suparman, Yusuf, Mardia, Ihsan, Fahrul Roji keluar ya, maaf saya. Paujan, Gautsal, Ilham Mursida, Fajrin, Mikdad, Ramdhani, Nanda, Neng Nurul, sama Nur Rizki, Putri Salma, Ramdhani, Ripaludin, Salma, Sipa Ajhari, Siti Hamidah, Siti Julfa, Siti Lutfiah, Siti Wida, Siti Yani, Selina, Wardah, Jahrotul ini, Nova, Nabihan, dan Datu Bilqis. Ya, itu nama-nama orang yang berada di kelas 10 MAK. Ya, semoga kalian semua bisa melihat tayangan ini tentunya untuk pembelajaran kalian ini. Oke, anak sekalian, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, tentunya ini adalah salah satu kenikmatan yang Allah berikan khususnya bagi Bapak masih bisa sehat walafiat sampai saat ini. Itu atas perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan pernah takut dengan virus corona, tetapi kita harus menjaga diri kita agar tetap terhindar dari namanya penyakit dan tetap menjaga pola hidup sehat. Ya, di antaranya jangan lupa cuci tangan. Kalau yang sehat selalu cuci tangan. Pegang apapun atau dan sebagainya, cuci tangan. Bagi yang sakit itu harus pakai masker. Itu ya anjuran dari pemerintah. Oke, anak sekalian, untuk mengefisiensikan waktu, karena kalau makin lama nanti kuota kalian akan makin banyak terkuras, agar lebih cepat dan efisien. Pada kesempatan kali ini Bapak masih membahas tentang trigonometri ya, tentang apa? Trigonometri. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang bagaimana cara menghitung trigonometri ya. Ulangi, bagaimana cara menghitung trigonometri sudut istimewa. Trigonometri sudut istimewa ya. Dan itu bisa menggunakan jari kita semua ya. Kalian punya jari ya yang Allah anugerahkan kepada kalian semua. Jari kalian bisa dipakai yang kiri aja ya, yang kanan nanti yang pakai jarum tunjuknya. Untuk trigonometri sudut istimewa ya, Bapak kemarin ini untuk merefleksi pembelajaran, untuk mengingat ya, menstimulus pembelajaran yang sekarang, bahwasanya ini juga diperlukan sekali. Jadi untuk nilai dari perbandingan trigonometrinya itu ya, ini dengan kalian yang terbuka 30 derajat, yang tertutup 15 derajat. Jadi pertama sudutnya 30, 15, 15, 30. Dan untuk nilainya dibagi pada 3 kelompok ya. Pada catatan kemarin Bapak hanya mengingat kembali. Yang pertama kelompok sin dan cos, yang kedua kelompok tan dan kotan, yang ketiga kelompok kosekan dan sekan. Gitu ya. Cara pertamaan sudutnya sama semua, cuma nilai perbandingannya saja yang berbeda. Untuk kelompok pertama sin dan kosinus itu nilai di jempol perbandingannya selalu 0. Untuk di jari tunjuk nilainya setengah. Untuk di jari tengah nilainya 1/2 akar 2. Di jari manis nilainya 1/2 akar 3. Dan di kelingking itu selalu bernilai 1. Sin dari jempol startnya, kalau kosinus startnya dari kelingking. Untuk kelompok yang kedua ada tan dan kotan ya, tangan dan kotangan. Pertama sudutnya sama 30, 15, 15, 30. Nah, tapi yang berbeda itu adalah nilai perbandingannya. Di jempol ada masih sama 0. Terus di sini 1/3 akar 3 di jari telunjuk. Di jari tengahnya 1, di jari manisnya akar 3, dan di jari kelingking tidak terdefinisi. Oke ya, itu kelompok yang kedua. Untuk kelompok yang ketiga itu kosekan dan sekan ya. Kosekan tetap sama, pertama sudutnya 30, 15, 15 dan 30, karena dengan pertama sudut itulah yang akan menghasilkan sudut-sudut yang disebut dengan sudut istimewa. Artinya kita bisa langsung mengetahui nilai perbandingannya tanpa menghitung menggunakan rumus perbandingan yang sebelumnya kita pelajari. Yang untuk sin ada demi, kan itu ya. Cos ada, iya betul, sami. Untuk tan ada desa. Kalau untuk kosekan kembalikan dari sin, kalau untuk sekan kembalikan dari kos, kalau tangan kembalikan dari tangan. Untuk kelompok yang ketiga itu ada kosekan dengan sekan, betul ya. Kosekan itu dari jempol, kalau sekan itu dari kelingking. Berapa nilainya? Di sini ada nilainya berapa ya?
Bentar Bapak cek lagi ya, takut salah. Kalau kalian bawa LKS, tentunya di LKS itu ada di halaman 46. Ya Bapak harapkan kalian bawa LKS dan buku matematikanya. Ya Bapak harapkan sama sekali. Oke, jadi di halaman 46 itu yang sudut besar sudut ada di sini. Kosekan kita mulainya di sini ada tak terdefinisi. Karena kebalikan dari sin, ya. Di sini kan 0, kalau dibalikan jadi 1/0, 1/0 makanya tak terdefinisi. Lalu di sini ada di jari telunjuk ada nilainya 2. Karena kan untuk sin di telunjuk nilainya 1/2. Kalau dibalikan 1/2 jadi 2/1. 2/1 sama dengan 2. Untuk di jari tengah itu ada akar 2. Yang ini di jari manis 2/3 akar 3 dan di jari kelingking bernilai 1. Jadi kelompok yang ketiga bernilai tak terdefinisi 2, akar 2, 2/3 akar 3 dan 1. Oke ya. Nah, itu Bapak mengingatkan kembali kepada kalian karena pembahasan kali ini kita akan masuk di LKS. Ini LKS-nya halaman 50. Data yang baru ya sekarang ya. Di LKS halaman 50 tentang relasi sudut. Ini pembahasannya sekarang. Relasi sudut. Di relasi sudut. Oke, siap? Oke. Sebelumnya mungkin Bapak sarankan siapkan dulu buku catatan, buku latihan dan LKS-nya. Silakan siapkan. Ya, kalau kalian belum siap, boleh ditekan dulu pause-nya, lalu cari dulu, nanti di play lagi, oke? Sip. Oke, relasi sudut. Di sini kita akan membahas di LKS 50 bahwasanya ada beberapa rangkuman perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut yang berelasi. Ya, jadi ada beberapa nilai. Contoh nih, contoh sederhana saja seperti ini misalkan. Sin 30 derajat itu akan berelasi dengan kosinus 60 derajat. Ada yang bisa menerangkan? Iya, betul ya. Silakan pikir sejenak kalian. Mengapa ini disebut berelasi? Karena kedua nilai perbandingan dari sudut istimewa ini bernilai sama sin 30. 30 itu kan dari sini ya. 0 tambah 30 30 di sini ya, di jari telunjuk ya. Jari telunjuk itu berarti nilainya berapa tadi? Setengah ya, 1/2 yang perbandingannya. Kalau cos kita mulainya dari kelingking, tetap perbandingannya sama karena ini termasuk jadi pada kelompok yang sama dan pertama sudutnya juga sama ya. 0 tambah 30 tambah 15 tambah 5 tambah 15 60 sama-sama berada di telunjuk, yaitu memiliki perbandingan sama yaitu 1/2. Jadi dalam hal ini sin 30 derajat berelasi dengan cos 60 derajat ya, karena sama-sama mempunyai nilai perbandingan yang sama yaitu 1/2. Oke, nanti Bapak lupa ketika berbicara nilai-nilai trigonometri ya dibagi kuadran. Untuk sin di kuadran pertama itu nilai apa? Ya plus ya, plus min. Jadi yang 360 derajat itu dibagi menjadi 4 kuadran ya. Satu kuadrannya berjumlah berapa derajat? 90 derajat. Oke. Untuk cos berarti cos plus min plus. Untuk tan plus min. Untuk kosekan sama dengan sin tadi karena kosekan itu kebalikan dari sinus. Berarti plus min. Untuk sekan kebalik karena kebalikan dari kosinus berarti sama kosinusnya ya. Jadi nilai untuk kosekan untuk sekan itu di kuadran pertama pasti plus min plus, dan untuk kotangan karena kebalikan dari tangan maka sama juga plus minusnya yaitu plus min plus. Oke ya, ingat baik-baik ya karena mungkin suatu hari nanti Bapak akan coba mentes lisan tentang nilai perbandingan trigonometri di sudut-sudut istimewa. Insya Allah kalau ingat. Nah ini relasi ya, maka ini bisa dirumuskan menjadi seperti ini nanti di halaman 50 ya, di halaman 50 yang nomor 1 dijelaskan bahwasanya yang A sin 90 derajat dikurang A itu akan sama dengan cos A. Oke, jadi sin 90 derajat dikurang A. A ini adalah sudutnya, sudut istimewanya
maka jawabannya adalah A ini sama dengan cosnya. Kita ambil contoh yang ada di atas nih, ya kan? Coba perhatikan. Jadi 30 itu adalah 90 dikurangi berapa yang hasilnya 30? Berapa? Iya betul, berarti 90 dikurangi 60 derajat kan? 90 derajat dikurangi 60 derajat hasilnya berapa? 30 derajat, betul. Maka ini akan sama dengan nilai cos dari mana apanya? Ini kan 60 derajat. Jadi berdasarkan dari teori sudut berelasi bahwasanya ternyata sin itu bisa berelasi dengan cos dengan menggunakan jasa 90 derajat. Oke ya, jadi menggunakan jasa 90 derajat min A-nya adalah sudut istimewa dari perbandingan trigonometri yang sinus. Sama kan? 90 dikurangi 60 jadi berapa? Sin 30 dan sin 30 sama dengan cos 60 derajat. Begitu. Maksud relasi itu seperti itu. Ya. Kalaupun kalian paham menggunakan jari kalian, maka bisa lebih cepat dong. Kalian bisa menghitung sudut-sudut yang berelasi, ya, yang artinya memiliki nilai perbandingan yang sama. Contoh yang kedua. Oke, Bapak tanya kepada kalian, misalkan untuk ini masih pakai jasa sin 90 derajat kurang ya. Di pembahasan LKS ini banyak sekali loh caranya. Ya, yang pertama bisa dengan sin 90 kurang. Yang kedua, ini yang pertama itu hubungannya adalah 90 derajat dikurang A. Ada yang kedua, nanti menggunakan hubungan 90 derajat ditambah A juga bisa nanti. Ya, di sini jelaskan contohnya satu aja. Misalkan sin 90 derajat ditambah A itu akan sama dengan cos A. Oke, sama juga dengan ini nampaknya. Ya, contoh. Misalkan kita ambil sin berapa ya? Yang lebih dari 90 derajat, berarti ada di kuadran ketiga ya. Jadi kalau 90 kurang A berarti nilainya itu artinya sudutnya berada di kuadran pertama. Karena kan 90 kurang, berarti yang kurang dari 90. Kalau ini 90 plus, berarti lebih dari 90. Ya, itu berarti kisaran di kuadran kedua. Kita ambil misalkan sin 120. Tuh, ya. Katanya itu akan sama dengan cos berapa nih? Yo, berarti 120 nya kita berikan dulu ya. Nggak bisa menggunakan 90 kurang A, nggak bisa. Berarti kita bisa menggunakan yang mana? Yang 90 ditambah A. Berarti sin 120 itu sama dengan sin 90 ditambah berapa? Iya, ditambah 30 derajat. Yang apanya berarti berapa? 30. Berarti sin 120 itu akan sama dengan cos 30 derajat. Coba kita hitung sama-sama pakai jari kalian, ya. Oke, siap? Jarinya siapkan? Oke, kalau misalnya jarinya lupa, di skip dulu, bawa lagi jarinya. Wah, enggak mana mungkin jarinya lupa nggak dibawa ya, pasti ada nempel. Oke, lihat jari kalian semua. Masih ada 5 ya. Coba tanya sin 120 sama dengan cos 30. Perhatikan. Sin 120, sin itu dari jempol ya. Berarti 0 tambah 30, 90. Ulangi, 0 tambah 30 derajat. Tambah berapa di sini? 15. 45 tambah berapa? 15. Jadi 60 ditambah 30 jadi 90 ya. Sedikit lagi untuk mencapai 90 ya. Di sini 90 ditambah berapa di sini? Ya, tambah 30 derajat ya. 90 tambah 30 120. Oke. Ada di jari manis. Untuk perbandingan sin dan cos berapa nilainya? Ya, sangat betul. Itu 1/2 akar 3 ya, jari manis. Oke, bandingan positif apa negatif? Nah, plus minusnya. Ingat, sin di kuadran kedua. Sin itu formula plus minusnya, berarti kuadran pertama plus, kuadran kedua masih plus. Berarti jawabannya 1/2 akar 3-nya plus ya, positif. Dan untuk cos 30, kalau cos kita mulai dari kelingking ya. Kelingkingnya di sini itu ya, kelingking 0 tambah berapa di sini? Karena terbuka pertamanya 30, berarti sama juga ternyata di jari manis. Yang di kuadran pertama perbandingan trigonometri semuanya pasti positif. Jawabannya itu 1/2 akar 3 dan keduanya sama. Oke, bisa dipahami ya? Oke, contoh lain misalnya tanpa Bapak tulis di board.
tapi menggunakan jari kalian. Bapak tanya, sudut yang berelasi sin dengan cos ya. Ini sin yang cos, sudut berelasi yang sama dengan cosinus yang sama dengan sin berapa di sini? 210. Oke, makanya itu ya. Kalau sin 210, itu di mana ya? Kita akan cek ya. Sin 210 itu kita akan cek bersama-sama pakai jari kalian. 0 di sini tambah 30 tambah 15 45 tambah 15 60 tambah 30 90. Jadi dari ujung ke ujung itu pertamaannya 90 derajat ya, fix ya. Jadi dari satu kuadran 90 derajat. Karena 210 berarti ada di kuadran ketiga. Kita percepat saja. Ini 90 tambah 90 ke sini berarti 180 ditambah 30. Jadi 210 ada di mana? Ada di jari telunjuk. Nilainya pasti setengah, tapi setengahnya positif apa negatif? Ya, kita hitung ya. Kalau misalkan di jari telunjuk berarti nilainya untuk sini ya, positif, negatif. Pertanyaan yang kedua ya, berapa di cos berapakah yang bernilai negatif setengah? Berarti untuk di cos akan mendapatkan negatif setengah di kuadran betul 2 atau di kuadran ketiga. Oke, kita akan cek dalam ini ya. Oke, yang berada di telunjuk ya, di kuadran kedua atau kuadran ketiga cos ya. Kita cek dulu di sini. Sin 210 itu tadi berapa? Min 1/2 karena berada di telunjuk. Ya, sekarang kita cari lagi. Kalau untuk cos agar bernilai sama negatif, ya berarti harus ada di kuadran kedua atau berada di kuadran ketiga. Karena untuk cos itu cara menghitung nilai plus minusnya berarti positif, negatif, positif. Oke, kita mulai dari kelingking ya. Kita percepat ya. Kelingking sampai ke jempol berarti berapa? 90 derajat. Kita nggak akan menemukan nilai di sini karena di sini bernilai positif. Nah, sekarang baru masuk ke kuadran kedua. Nah, sudah masuk ke nilai perbandingannya negatif. Oke. 90 tambah 30 berapa? Oke, di sini ya. Berapa di sini? 120. Jadi kita sin 210 itu bisa sama dengan cos 120. Ya kan? Sama dengan cos 120 kan? Ya, sini 0. Percepat sampai sini 90 derajat tambah 30 itu 120. Ingat, kosinus di kuadran kedua itu bernilai negatif, positif, negatif, berarti negatif sama. Ini harus disebutnya berelasi. Dia dipahami nggak? Oke, ya. Jadi sudut-sudut yang berelasi ini bisa menggunakan jasa 90 derajat, bisa menggunakan jasa 90 derajat. Jadi kalau pakai jasa 90 derajat berarti harus yang berlawanannya ya, harus yang berlawanannya dalam arti yang sama, artinya nilai perbandingannya tetapi arahnya berlawanan seperti sin dan cos. Itu bisa pakai jasa 90 min atau 90 plus, tan dan kotan. Gak bisa ya misalkan cos dengan tan karena memiliki nilai perbandingan yang berbeda. Oke, jadi harus memiliki nilai perbandingan yang sama dulu ya, baru bisa pakai jasa 90 min atau 90 plus. Berarti sin dan cos, terus tan dengan kotan, terus kosekan dengan sekan ya, kan akan memiliki nilai, istilah matematikanya nilai komplement ya, saling mengkomplement. Lalu selain menggunakan jasa 90 juga bisa menggunakan jasa yang ketiga itu 180 derajat dikurang A. Nah, kalau 180 derajat berarti pakai jasa pelurus ya. Kalau pakai jasa pelurus berarti di sini nilainya tetap ya, tidak akan saling mengkomplement. Contoh misalkan sin 180 derajat dikurang A itu sama dengan sin A. Terus untuk cos 180 derajat dikurang A itu menjadi min cos A. Oke, ada perbedaan di sini? Iya, nampak jelas perbedaannya, yaitu kalau di sini 180 dikurang A itu sinnya masih positif ya, samanya. Terus kalau di cos pakai 180 dikurang A tapi jadi negatif. Kenapa demikian? Ingat,
180 dikurang A itu mungkin sudah masuk ke kuadran kedua. Betul. Kuadran kedua kosinus masih bernilai negatif. Oke, kita bisa ya. Nih contohnya yang sini dulu. Sin apa ya? 180 kurang. Berarti kita pakai sin 60 mungkin. Ya, sin 60. Sin 60 itu berarti sama dengan berapa dulu ya? Sin 60 berapa dulu ya? Ya, sin 60. Sin 60 0 30 15 0 30 tambah 15 45 tambah 15 60 berarti sini ya. Nilainya 1/2 akar 3. Nah, berarti kalau pakai jasa ini ya 180 kurang A, berarti sin 180 dikurang berapa ya hasilnya? 60. Berapa? Iya, dikurang berapa? 120, ya kan? 180 derajat dikurang 120 hasilnya berapa? Oke, sip 60 derajat. Maka ini berdasarkan daripada teori sudut relasi menggunakan jasa 180 derajat kurang A, maka sin 60 itu uraian dari sin 180 kurang alfanya adalah 120 derajat, itu akan sama dengan sin alfanya sin berapa? Ya, 120 derajat. Coba kita hitung. Apakah sin 120 sama dengan sin 60? Silakan buktikan dengan jari kalian. Semuanya sudah terbukti kalau kalian paham bagaimana menggunakan jari kalian. Jangan hanya untuk ngorong saja, ya. Di sisi lain jari kalian bisa digunakan untuk mencari dan perbandingan trigonometri. Tuh, 0. Tadi kan 90 di sini ya. 60 di sini ya, 90. Tambah 30, 90 tambah 30. Sama 60 120 sama di sini di jari manis. Jari manis nilainya berapa? Ini perbandingannya sin dan cos sama 1/2 akar 3. Oke, karena 2. Karena ingat ya, kalau namanya sinus di kuadran 1 dan kuadran kedua itu bernilai positif. Tapi lain halnya kalau dengan kosinus. Ya, contoh misalkan mana ya contohnya? Sini ya, Bapak Bos ya. Oke. Kalau misalkan belum dicatat biasa skip dulu atau di back aja ya. Tinggal bisa atau menggunakan teknologi kan bisa ya. Contoh misalkan di sini ya, nomor 3 nilai dari kosinus 60 sekarang. Berapa cos 60? 60 cos dari kelingking ya. 0 30 0 tambah 30 30 tambah 15 45 tambah 15 60 ditunjuk. Berapa tunjuk perbandingannya? Iya, 1/2 gitu ya. Coba sekarang kita pakai jasa 180 kurang, berarti cos 180 dikurang berapa yang hasilnya? 60. Iya, sama persis, berarti kurang 120 derajat. Berarti ini akan sama dengan nilainya. Oke. Cos 180 derajat tapi pakai negatif. Mengapa pakai negatif? Karena kalau tidak negatif kan berarti hasilnya bakal sama. Coba kita pakai negatif dulu ya. Cos 120 berapa? Ya, karena yang namanya cos di kuadran 1 dan kuadran kedua bernilai beda itunya apa plus minusnya walaupun perbandingannya sama. Ingat, kosinus positif kuadran pertama, kuadran kedua negatif. Jadi ketika 120 cos 120 0 90 tambah 30 dari sini di sini nilainya 120 ya sama walaupun perbandingannya setengah, tapi di kuadran kedua bernilai negatif. Tuh, kalau tidak negatif, kalau tidak di negatif ini tidak dikebawahkan, ini akan beda jawabannya. Tuh, beda kan? Tapi kalau negatifnya kita turunkan karena di rumus cos 180 derajat kurang A itu sama dengan min cos A. Minnya turunkan min kali min. Oke, lincungnya tapi jadi plus. Tuh, nilainya sama. Berelasi. Oke, paham? Begitu. Jadi kuncinya tetap ada di jari kalian. Kalau kalian paham tentang penggunaan jari kalian, bisa kalian langsung memahami beberapa sudut yang sama nilai perbandingannya, baik plus atau minusnya. Oke, pahami ya di sini. Nah, pembahasan kali ini Bapak berfokus ke sana. Jadi mencari sudut-sudut relasi. Oh ya, sudut relasi untuk menggunakan jasa 90 ya atau jasa yang siku-siku berarti bisa plus 90 atau dengan 270 itu akan sama.
90 dengan 270 itu akan sama. Tapi perbedaannya kalau 270 berarti ada di kuadran ketiga, bisa di kuadran kedua. Kalau 270 plus, nah berarti itu sudah masuk kuadran keempat. 270 min itu masih masuk di kuadran ketiga. Itu ya, bisa dipahami ya. Cara plus minusnya kan dibagi kuadran sudah Bapak jelaskan juga. Semuanya ada di jari tangan kalian. Jadi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, nilai perbandingan trigonometri itu ada 3 komponen utama yang membedakan. Yang pertama adalah maksudnya 3 komponen dasar yang harus kalian pahami. Ya. Yang pertama itu pertamaan sudutnya. Untuk semua perbandingan pertamaan sudutnya sama. Komponen yang kedua, komponen dasar yang harus kalian pahami, selain pertamaan sudut ada nilai perbandingan. Itu yang beda. Nilai perbandingan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi kan sin cos, tan kotan, terus apalagi kosekan dan sekan. Yang ketiga adalah plus minusnya. Penjelasan yang ketiga. Ya. Sin akan sama dengan kosekan. Plus plus min min. Kosinus sama dengan sekan. Plus min min plus. Tan sama dengan kotan. Plus min plus min. Oke. Itu dasar. Ya sampai sini ya. Semoga kalian bisa memahami penjelasan dari Bapak tentang relasi sudut ya, baik menggunakan jasa 90 atau jasa berapa? 180 ya. Gitu. Oke, teman-teman sekalian, untuk pembahasan kali ini ada tugas ya yang harus kalian kerjakan tentunya di rumah kalian. Waduh, tetap dong, intinya kan tugas. Setelah Bapak terangkan, semoga kalian bisa lebih memahami tentang bagaimana cara mencari nilai perbandingan dari trigonometri, terutama sudut-sudut istimewa. Oke, kita ambil LKS halaman 51 ya, dia nih halaman 51 ya, yang bagian latihan. Bapak harus ini. Hapus sendiri ya. Air minum nggak ada yang nawarin, biasanya kalau di kelas alhamdulillah suka ada yang ingin ngasih air minum atau makanan ke Bapak ya, sini juga lah karena spidol bawa ya alhamdulillah ya, Bapak masih ada spidol. Oke, kita lihat contoh pelatihannya itu ada di halaman, kalau kalian nggak bawa LKS-nya atau nggak bawa buku catatannya, aduh, tapi tetap mau tidak mau tugasnya harus kita kumpulkan ya. Tuh, makanya Bapak akan sambil tulis di board untuk kalian bisa lebih memahami. Bisa ya untuk lebih bisa mengikuti pembelajaran kali ini. Ini contohnya di LKS halaman 51. Ya, Bapak sebutkan aja ya pertanyaannya ya. Nyatakan perbandingan trigonometri berikut dalam perbandingan trigonometri sudut komplemennya. Oke, lihat ya. Silakan menyatakan ini, menyatakan sudut apa komplemennya. Oke. Tadi kan Bapak sudah bilang kalau sudut yang mengkomplemen itu kan tadi berdasarkan nilai perbandingannya harus sama. Itu dibagi menjadi berapa? 3 kelompok. Sin pasti komplemennya cos. Kalau untuk tan komplemennya kotangan, dan untuk kosekan pasti komplemennya sekan. Oke, contoh soal dulu yang nomor 1A di sini. Sin 136 derajat. Oke. Yang di sini bukan mencari nilai ya, bukan mencari perbandingan, tapi menyatakan komplemennya saja. Berdasarkan prinsip sebelumnya yang telah kita pelajari, bahwasanya kalau bicara sin itu komplemennya pasti apa? Cos. Ya kan sebelumnya sin 30 itu komplemennya cos 60. Kalau menggunakan jasa 90 dikurang 60 ya, 90 kurang. Nah sekarang 136 pakai jasa yang mana ya, pakai jasa komplemen yang mana? Yang 90 dikurang A nih, atau 90 tambah A, atau di sini ada selain 90 itu berarti 270 dikurang A atau 270 tambah A. Yang mana yang kita ambil?
Yang mana? Oke, yang paling memungkinkan yang kita ambil adalah yang 90 derajat ditambah berarti kita pakai ini ya. Oke, coba lihat sini. Berarti sin 136 derajat itu akan sama dengan sinus berapa? 90 derajat ditambah berapa yang hasilnya 136. Berapa? Oke, coba hitung dulu silakan ya. Berarti 6 dikurangi 0, 6, 13 dikurangi 9 berapa? 4. Tuh. Karena kan 90 derajat ditambah 46 derajat, jawabannya berapa? 136 derajat. Nah, berdasarkan dari ini jelas sekali. Mohon maaf, bukan sin ya. Komplemennya adalah cos. Maklum buat Indonesia ya. Nah, salahnya. Oke, berarti di bawahnya itu nilai cos berapa? Dengan intinya apanya? Ya, hasil daripada 90 ditambah berapa yang hasilnya 136 derajat. Yaitu jadi pasti nilai sin 136 derajat itu akan sama dengan cos 46 derajat. Untuk pembuktiannya bisa kalian buktikan nanti di kalkulator ilmiah kalian. Itu ketik aja di kalkulator kalian, di handphone juga ada kok ya. Sin 136, sin ketik, nanti ketik sin, ketik 136, nanti hasilnya berapa? Lalu bandingkan dengan ketik cos, ketik 46, hasilnya berapa? Dan akan sama hasilnya. Gitu ya. Oke, contoh soal yang kedua. Soal yang kedua di sini yang B, kosinus 105 derajat. 105 derajat juga itu kan bukan suatu istimewa, jadi kita tidak akan bisa langsung mengetahui berapa nilai perbandingan yang pastinya. Nah, dalam hal ini bukan hitungnya kan, tapi adalah sudut komplemennya. Ya, berarti cos itu komplemennya pasti sin. Ya, cos itu komplemennya pasti sin. Ingat, cosnya di kuadran berapa? 105 di kuadran berapa? Yes, itu di kuadran ke-2. Dan ingat kalau di kuadran ke-2 itu pasti bernilai negatif. Ingat, yang perbandingan kosinus di kuadran ke-2 itu pasti negatif. Jadi hati di sini ya, kalau di APS selama 50 ya, di sini kita pakai jasa mana nih? Ya. Kita jasa mana dulu? Tuliskan dulu 90 dikurang A atau 90 derajat tambah A atau 270 kurang A atau 270 tambah A, yang mana? Nampaknya juga akan sama ya. Sebelumnya ya, ini juga kita tambah A. Oke, karena 90 tambah A itu nilai besarnya bisa berada di kuadran kedua. Oke, ya. Jadi sin 90 tambah berapa yang hasilnya 105 derajat. Berarti kita kurangkan aja ya, kita balikan ya. 105 derajat dikurangi 90 derajat berapa? 5 dikurangi 0, 5, 10 dikurangi 9, 1, berarti 15 derajat. Ya, 90 derajat tambah 15 derajat ada 105. Nah, hati-hati anak-anak sekalian ya, jangan sampai disamakan dengan yang nomor 1. Ingat, karena sin di kuadran 1, 2 itu bernilai positif, tapi cosmo kuadran kedua negatif kan, beda. Nah, kita turunkan dulu sinnya, sin berapa? Alfanya 15 derajat. Ingat, kalau di kuadran 15 itu di kuadran berapa? Oke, betul, di kuadran 1 karena kurang dari 90 derajat. Makanya pasti bernilai positif. Agar sama, maka sinnya harus dinegatifkan. Mengapa? Karena 105 derajat berada di kuadran ke-2, sementara kosinus kuadran 1 positif, kuadran kedua negatif. Gitu ya. Nah, pembahasannya sampai sini dulu ya. Untuk soal selanjutnya nomor C ini ya. Kotangan 156, kalau kotangan tadi komponennya dengan tangan ya, berapa? Terus yang D sekan, kalau sekan berarti dengan kosekan. Terus kalau E, nah
Kalau paham jadi kalian, maka bisa menghitung ini. Yang nomor A dulu, berapa derajat per sin 240 derajat. Oke, di mana sin 240 derajat? Ini jelas untuk istimewa. 90, kita percepat ya. Karena 240 itu di kuadran yang ke-3 berarti ya. Mau kuadran ketiga. 90, 180 tambah 30, 210 tambah 15, 225 tambah 15, 240 ya. Berarti dari mana? Dari mana berapa kalinya di perbandingan sin dan cos? Oke, sin per 2 akar 3. Ingat ini berada di kuadran yang ketiga ya. Positif, positif, negatif berarti ini. Oke. Untuk B-nya cos 225 derajat berapa? C-nya kan 135 derajat berapa? Untuk D-nya berapa nih? Kosekan 150 derajat itu berapa? Untuk E-nya pertangan 210 derajat itu berapa? Oke. Ya. Lihat ya. Oke, saya lihat. Terus ini kalau diisi maksudnya ya, ini jangan isi begini, isi aja di rumah kalian tentunya. Terus nomor 3 juga sama, apapun ini. Kalau belum mencatat atau belum paham bisa diulang-ulang ya, gampang. Kalau pakai teknologi bisa diulang-ulang. Ini tentang LKS ya, LKS halaman. Nomor 3-nya sama, hitunglah. Biar kalian ini ya semangat gitu ya, karena kalau tidak langsung mengerjakan nanti biasanya suka lupa. Nah, makanya biar semangat belajar makin tinggi. Nah, pembahasannya mau tambah lagi nih. Sin 210 derajat berapa? Kalau loncat ke C, tan 225 derajat berapa? Loncat ke E, ya. Tangan 210 derajat berapa? Oke, sekarang kerjakan. Dan ya, di sini kebanyakan hitungan dari ya. Nah, yang nomor 4 tinggal mengenai juga nih, ya, di sana. Nah, tolong kerjakan juga nih ya. Coba nilai dari sin min 30. Nah, sudah sekarang negatif. Yang paling tenang, semua pertanyaan ada solusinya. Ada matematika ya, karena ini pelajaran yang bisa dipikirkan dengan logis ya. Nah, sin min 30 derajat berarti cari aja. Jadi min kan bisa dikeluarkan kita. Jadi min sin 30 derajat sama apa artinya ya? Min sin 30 derajat berapa? 0 tambah 30. Di sini ini jadi keranjau ya berapa? Oke, 2. Jadi min 1/2 udah. Ya, paham? Lanjutkan ya. Yang B ada cos min 60 derajat berapa? Min. Terus yang C nya tan min 45 derajat berapa? Oke, ya. Terus yang nomor 10, yang nomor sekarang nomor 10 sama nomor 10 ya. Hitunglah nilai dari satu putaran penuh itu pasti balik lagi ke angka semula ya, seperti hanya lingkaran. Ya jangan khawatir ya, Bapak pernah mengajarkan ya kalian ya, sinus 60 itu ada di putaran keberapa, ada hitungan di sisanya ya. Misalkan contoh berapa ya, jadi sin 360 berarti artinya 360 itu 360 ditambah 30 nih, 30 nya yang kita ambil berarti sin 390 sama dengan sin 30. Mengapa? Karena yang 360 derajat itu balik lagi ke 0 nanti nilainya, kan seperti lingkaran ya, balik lagi ke awal. Jadi ya, ini silakan dikerjakan di buku
tugas. Ini tolong semua dikerjakan. Ini kerjakannya, kerjakan di mana? Buku tugas. Ya, tolong kerjakan di buku tugas. Ya, salin buku tugas kalian, silahkan kerjakan. Dan selanjutnya setelah mengerjakan itu, tolong buat kolom seperti ini. Nah, ini wajib loh. Kalau nggak seperti ini bapak nggak percaya ya. Agar lebih bisa meyakinkan bahwa saya akan berikan tugas, di sini harus pakai tanda tangan. Siapa? Bukan tanda tangan artis ya, tapi orang yang paling berjasa di hidup kalian semua itu orang tua kalian. Ini penting ya, karena orang tua kalian harus ditandatangani di sini dan sertakan namanya di sini. Sertakan namanya. Kalau misalkan mohon maaf bukan mau mengejek, misalkan nama ayah kalian adalah Ahmad, tulis Ahmad ya. Tapi nama Ahmad ini harus ditulis oleh ayah kalian sendiri. Tidak boleh ditulis oleh kalian, tidak boleh. Ya tulisannya harus real, asli, otentik. Itu tulisan tangan orang tua kalian. Oke, ya. Dan hal ini ayah. Mohon maaf misalkan bapak, bagaimana kalau misalkan ayah saya sudah meninggal misalkan ya? Gak apa-apa, ibu saja. Karena yang paling penting di sini bapak ini orang tua. Ya, orang tua atau garis miring paling ujungnya wali juga boleh, tapi bukan wali band. Ya, kalian sulit menemukannya nanti ya. Nah, orang tua kalian jelas di sini. Bisa ayah, bisa ibu. Silakan bapak pilih saja. Kalaupun ayah sudah meninggal oleh ibu atau sebaliknya, ibunya meninggal oleh ayah. Tapi kalau misalkan keduanya sudah tidak ada, oleh wali kalian, entah itu oleh kakek, nenek, tergantung kalian tinggal di mana. Kalau tinggal di kakek berarti sama kayak kalian, tinggal di nenek sama nenek kalian. Kalau tinggal di buat kalian di paman atau bibi kalian atau paman kalian harus tulis nama sendiri di tangan. Maksudnya kalian memang sudah mengerjakan tugas ini, ya. Nanti kalau sudah masuk ada tanda ini dan akan dikerjakan, bapak akan salin ke nilai ini, ya, sebagai bentuk penilaian waktu kalian berada di rumah mas tetap belajar. Oke, paham? Nah, begitu anak-anak ya untuk pertemuan kali ini. Anak-anak sekalian dimanapun kalian berada, dalam posisi apapun, dimanapun kalian mau sedang tidur, mau sedang apa, ya, yang jelas pembahasan kali ini intinya kita membahas tentang relasi sudut. Kalau kalian paham menggunakan jari kalian, bagaimana cara menghitung nilai perbandingan trigonometri, bisa kalian memahami ya bagaimana cara mencari komplemennya. Komplemen itu adalah suatu perbandingan ya, Bapak ya, komplemen nilai itu suatu perbandingan yang memiliki nilai perbandingan sama, tetapi arahnya saja yang beda. Sin dan cos nilai perbandingannya sama ya, tapi arahnya dia berbeda, startnya berbeda. Itu berarti sin komplemennya cos, atau sebaliknya cos komplemennya sin. Kalau tan berarti komplemennya kotan, terus sebaliknya kotan komplemennya tan. Lalu kosekan komplemennya sekan, dan sebaliknya sekan komplemennya kosekan. Oke, itu aja ya. Dan semoga kalian masih diberi kesehatan dan tujuan kalian belajar di rumah adalah terhindar dari yang namanya wabah virus corona yang sedang guncangkan dunia. Ya, semoga kita semua diselamatkan oleh Subhanahu Wa Taala. Ya, oh ya tadi lupa, seharusnya kalian udah baca doa dulu ya. Tadi karena buru-buru ya, jadi nggak apa baca doa, nggak apa-apa ya. Di akhir pertemuan kali ini kita baca doa dulu. Ya tadi harusnya baca doa dulu. Mau basmalah, mau fatihah boleh. Sekarang sebelum kita menyelesaikan pembahasan kali ini, kita tutup juga dengan doa ya. Tapi sebelumnya Bapak mohon kepada kalian untuk absen, Bapak ulangi untuk absen nanti di komen aja ya, like terus komen, sertakan nama kalian. Pak, misalkan Nanda hadir ya, misalkan, atau Opa Arabihan ya. Opa yakin ya kalau misalkan di rumah Opa pasti lebih semangat. Walaupun mungkin di kelas terkadang Opa suka bingung ya, Opa itu ya. Enggak menjelaskan Bapak. Yang jelas siapapun itu yang Bapak sebut tadi, Bapak yakin itu ada anak Bapak dan kalian berhak untuk mendapatkan pengetahuan, terutama matematika. Dan saya yakin suatu saat nanti kalian bisa memahami ini, walaupun mungkin sekarang masih belum dipahami. Ya, berdoa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Bapak mengakhiri ini, tolong misalkan untuk
untuk prinsip Bapak dalam hal ini kebijaksanaan Bapak mengambil keputusan bahwasanya Bapak akan mengupload ke YouTube itu untuk menggunakan teknologi, bukan memanfaatkan kondisi. Jadi jangan sampai kalian ada tekanan untuk subscribe. Sekali lagi Bapak tekankan, Bapak tidak usah subscribe karena Bapak tidak ingin memunculkan unsur komersial. Bapak hanya ingin menggunakan teknologi, bukan memanfaatkan kondisi. Semoga ini bisa bermanfaat pembelajaran kali ini dari sudut khususnya. Nanti juga untuk pertemuan hari apa? Berarti hari Kamis ya, untuk kelas 10 maka itu bakal dapat tambah lagi pembelajarannya. Oke? Bila topik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan belajar dulu. Bye bye.